Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Grace Madeline Salean dari kelas 10J. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembelajaran yaitu fisika. Di dalam fisika ada beberapa materi. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang dimensi besaran. Yang kedua ada aturan angka penting pada penjumlahan. Yang ketiga adalah cara membaca alat ukur seperti mikrometer sekrup, neraca, dan jangka sorong. Selamat menyaksikan. Poin yang pertama, saya akan membahas tentang dimensi besaran. Apa yang dimaksud dengan dimensi besaran? Dimensi besaran adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran pokok. Dimensi besaran itu ada besaran pokoknya, satuannya, dan dimensinya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran fisika yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Terus, besaran pokok itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada panjang, ada massa, ada waktu, kuota arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuan dari panjang yaitu meter atau m. Yang kedua, besaran pokok massa yaitu satuannya kilogram atau kg. Terus waktu itu detik atau second. Terus yang keempat, kuota arus listrik itu satuannya ampere. Terus yang kelima, besaran pokok suhu, satuannya adalah Kelvin. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kan candela. Yang keenam, jumlah zat, satuannya adalah mol. Dan dimensi dari panjang yaitu L, massa M, waktu T, kuota arus listrik I, suhu O, intensitas cahaya J, dan jumlah zat N. Tetapi untuk saat ini saya akan membahas dan memberitahu cara menghitung dimensi besaran, panjang, massa, dan waktu. Yang dimensinya yaitu LMT dan satuannya meter, kilogram, dan detik atau second. Selamat menonton. Saya akan membacakan soal dari dimensi besaran. Yang pertama, usaha W merupakan hasil kali antara gaya F dengan perpindahan S. Tentukan dimensi dari usaha. Mari kita tutorial caranya. Pembahasannya adalah kenapa bisa usaha sama dengan kilogram M per S pangkat 2 kali M. Karena kan kita mau cari usaha nih, makanya kita kasih usaha sama dengan kilogram M per S pangkat 2. Kenapa kilogram M per S pangkat 2? Sebelumnya kan kg, massa per second per pangkat 2 itu besaran pokok massa. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang aturan angka penting pada penjumlahan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan angka penting? Angka penting adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran, bukan penghitungan, termasuk angka yang ditaksirkan. Jadi, angka penting itu angka yang dihasilkan dari pengukuran, bukan dari perhitungan, guys. Dan juga angkanya itu ditaksirkan. Apa itu ditaksirkan? Ditaksirkan itu adalah diperkirakan atau didestimasi, yaitu hasil yang tidak diperoleh secara pasti tetapi berdasarkan perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya atau nilai tersebut. Yang pertama itu adalah aturan dalam penggunaan angka penting. Yang pertama, semua angka selain 0 adalah angka penting. Itulah tadi pengertian dan contoh dari angka penting. Selanjutnya saya akan memberitahu contoh soalnya dan cara pengerjaannya bagaimana. Selamat menonton. Yang pertama ini soalnya 6,32 ditambah 3,4. Ini memiliki AP atau angka penting dari 6,32 nya memiliki 3AP, sedangkan yang 3,4 memiliki 2AP. Kenapa 2AP? Karena 6,32 ini memiliki angka 3 di angka 1, 2, dan 3. Sedangkan 3,4 memiliki 2 angka atau angka penting AP 1 dan 2. Nah, cara menjumlahkannya, cara mengukur hasilnya yaitu kita jumlahkan 6,32 ditambah 3,4. 2 nya diturunin, 3 ditambah. Oh my god, sorry guys. 6,32 ditambah 3,4. 2 nya diturunin, 3 ditambah 4 adalah 7. Kita tulis 7 di sini. 7. Lalu ini sama 3,4. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi hasil dari 6,32 ditambah 3,4 adalah 9,7. Kenapa kok 2 nya nggak dimasukin? Karena 2 ini adalah angka yang di bawah 5. Sedangkan kalau misalnya angka di bawah 5 itu boleh dihilangkan. Sedangkan kalau misalnya angka yang di atas 5, contoh 9,76, maka kita tambahkan 6 itu satu angka, jadi 9,77 gitu guys.
aturan angka penting untuk pengurangan. Contoh soalnya adalah yang kedua, ini pengurangan 3,43 dikurang 3,23. Artinya angka penting dari 3,43 itu ada 4. Ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang kedua, ini angka pentingnya 3. Karena 3 ada 1, 2, dan 3 angkanya. Jadi yang satu memiliki 4AP, yang satunya lagi memiliki 3AP. Cara menghitungnya sama guys. 0, 3 dikurang 3 sama dengan 0. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Karena ini komanya sama-sama berdekatan, jadi kita sama juga. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Lalu ini karena 3-nya nggak ada pertimbangan maksudnya dihitung, jadi kita turunkan. Jadi 32,20. Gimana cara nulisnya? 32,2. Kenapa 0 yang ditulis? Karena seperti yang bilang tadi, angka yang di bawah 5 itu boleh ditulis kecuali kalau emang dia di atas 5, boleh kita tambah 1, 1 tambah 1, gitu guys. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang aturan angka penting dalam perkalian. 31,335 dikali 2,0. Nah, cara ngitung itu sebenarnya sama dengan penjumlahan dan pengurangan, cuman bedanya ini dikali. 5-nya turunin. Maaf, salah ya. Cara ngitungnya 0,5 itu 0, 0,30, 0 kali 3 itu 0, 0, 0. Lalu, oh my God. Lalu 2 dikali 5 sama dengan 10 guys. Jadi kita tulis di sini 10. Cara ngitungnya adalah ini langsung ke hasilnya aja karena aku udah ngitung. Jadi hasilnya itu 62,670. Kenapa bisa 62,670? Ya karena ya kayak gitu guys. Kita harus jumlahkan atau kalikan dengan 0 ini. Kenapa bisa hasilnya 63? Maaf ya guys, ini 6. Karena sebelumnya 31,335 memiliki 5AP, sedangkan 2,0 memiliki 2AP. Nah, kenapa bisa 63? Karena 6 ini kan cuma satu huruf nih guys, satu angka. Dan materi yang terakhir yaitu saya akan memberitahu cara membaca alat ukur seperti neraca, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Nih guys, contoh gambarnya. Nih guys. Ini contoh gambarnya. Itu yang dimaksud dengan jangka sorong. Yang kedua yaitu ada mikrometer skrup. Apa yang dimaksud dengan mikrometer skrup? Mikrometer skrup adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 0,01 mm hingga atau 0,001 cm. Gambarnya seperti ini. Nih guys. Lalu yang ketiga ada neraca. Apa yang dimaksud dengan neraca? Sebelumnya neraca itu dibagi menjadi dua, ada neraca lengan dengan neraca Ohaus. Neraca lengan adalah alat ukur massa dengan ketelitian 0,01 gram, sedangkan neraca lengan terdiri dari tempat beban, skala beban, beban geser, sistem pengatur khusus, dan penunjuk. Contoh gambarnya itu ini guys. Ini yang dimaksud dengan neraca gitu guys. Cara ngitungnya gimana ya? Mari kita lihat. Dan yang paling akurat untuk mengukur tebal kertas yaitu mikrometer skrup. Kenapa mikrometer skrup? Karena ketelitiannya sangat kecil, yaitu 0,01 mm. Yang kedua, jangka sorong itu memiliki ketelitian yang semakin besar. Nah, kegunaan neraca 3 lengan itu untuk mengukur massa. Sedangkan mikrometer skrup dan jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tebal, dan tinggi. Contohnya yaitu soalnya kayak gini guys. Contoh soalnya itu seperti ini. Ini gambarnya. Ini di sini ada 15, di sini ada 10. Nah, ini kayak seperti penggaris ya guys, yang biasa buat ngukur gitu. Ini ada 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, cara ngitungnya itu gimana sih? Masa iya cuman gambar gini aja? Mari kita tonton, saksikan ya. Nah, dalam menghitung mikrometer skrup itu memiliki rumus yaitu SU dan SN. Apa yang dimaksud dengan SU? SU adalah singkatan dari skala utama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan SN? SN adalah skala nonius. Gimana sih cara ngitungnya? Sebelumnya,
Sebelumnya kita lihat dulu gambar yang di sini. Ini kan mikrometer sekrup nih. Ini gambar dari mikrometer sekrup. Skala yang kita cari adalah skala utamanya terlebih dahulu. Skala utamanya itu ada ini kan gambarnya. Di sini kita lihat bagian yang di sini guys. Jadi kita perhatiin yang di sini aja guys sebenarnya. Karena kita mau nyari mikrometer sekrup ya. Skala utamanya yaitu kita lihat dari angka 10 ini terlebih dahulu dari bawah. Lalu cara nemunya itu dari sini guys. Nih. 10 berarti kita hitung sampai sini, garis-garis ini seperti penggaris ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasil dari skala utamanya itu 10,5. Maka kita tulis di sini itu 10,5 guys. 10,5. Lalu skala noniusnya berapa ya? Kita lihat lagi gambar di sini. Ini skala noniusnya angka 15 ini termasuk skala nonius. Kenapa? Ya karena ya ini penjelasannya ini skala nonius gitu guys. Maka kita tulis di sini skala noniusnya adalah 15. Lalu selanjutnya skala nonius yang pertama-tama kita hitung 15 dikali 0,01. Kenapa bisa 0,01? Karena sebelumnya ketelitiannya itu 0,01 mm. Nah 0,01 mm ini kita dapatkan dari ketelitiannya. Jadi kita kalikan dengan skala nonius. Lalu kita jumlahkan 15 dikali 0,01, hasilnya adalah 0,15. Nah, kita sudah mendekati hasilnya. Kegunaan dari 10,5 ini di sini guys. Jadi 10,5 ditambah 0,15. Jadi kita jumlahkan semua guys. Nah, lalu kita jumlahkan 10,5 ditambah 0,5 itu hasilnya 10,65. Nah, jadi hasil dari 10,5 dan SN-nya 15 adalah 10,65. Itulah tadi cara menghitung mikrometer sekrup. Selanjutnya saya akan memberitahu cara menghitung jangka sorong. Sebelumnya kita perhatikan dulu gambar jangka sorong di sini. Di sini ada 6, ada 8, ada 7, ada hitungan dari 1 hingga 10 dan di sini ada 0. Maksudnya apa ya? Ini termasuk cara penghitungan dari jangka sorong. Kalau memang nggak ada gambar kayak gini, kita nggak bisa ngitung jangka sorong guys. Nah caranya, mari kita lihat. Cara mencari skala utama itu kita lihat dari soal ini. Ini kan 6 guys, ada 6. Lalu di sini garis-garisnya itu kita hitung sampai ke garis yang lurus banget ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ada angka 8. Kita tulis di sini angka 8 karena ini sudah yang paling lurus. Jadi hasil dari skala utamanya adalah 6,8. Lalu skala noniusnya berapa ya? Kita lihat lagi di sini. Ini kan 0 nih guys, ada 0 di sini. Lalu kita lihat lagi garis yang lurus dengan yang bawahnya. Jadi yang lurus dengan atas dan bawah. Kita cari ini guys yang paling tinggi. Di sini ada 3. Berarti yang paling lurus tuh angka 3. Berarti kita tulis 0,03. Nah, udah ketemu ya guys semuanya ini. Lalu kita hitung. Lalu cara mencari skala nonius adalah kita cari dulu di bawah sini. Kan tadi kita udah cari di atas nih guys. Nah, sekarang kita cari yang di bawah ini. Garis yang paling lurus dan yang serasi dengan yang atas. Kita cari. Ternyata ini ada 3 guys yang paling selurus dengan angka yang di atas. Nah, berarti kita jumlahkan ini saja guys. Kita masukkan angka 3 ini. Berarti skala noniusnya adalah 3. Oke, cara ngitungnya gimana ya? Ini kan kita udah ketemu skala utama 6,8, skala noniusnya adalah 3. Cara menghitungnya adalah kita sama dengan kan. Berarti 3 dikali 0,01 cm. Kenapa kok 0,01 cm lagi? Karena sebelumnya jangka sorong dengan mikrometer sekrup itu memiliki ketelitian yang sama, yaitu 0,01 cm. Maka dari itu 3 dikali 0,01 ini dikalikan dan hasilnya adalah 0,03. Lalu setelah itu, karena kita udah dapat hasil dari 0,03 ini dari skala nonius, maka kita jumlahkan juga 6,8 ditambah
0,03. Kita masukkan semua skala utama dengan skala non Gaussian, kita masukkan dan kita jumlahkan. Lalu kita hitung susun ke bawah 6,8 ditambah 0,3. 8 ditambah 3 11 kita jumlahkan dengan 6 tambah 1 7, jadi hasilnya adalah 6,83. 6,83. Nah, ini dia hasil dari jangka sorong. Nah, ini udah ketemu ya guys, cara-caranya gitu guys. Sekian video fisika pada hari ini. Maaf jika saya ada salah kata, perilaku yang tidak mengenakan untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saatnya sudah.